Wandami Sayadaw. Wandami Bante. Marilah kita memberi penghormatan kepada para biku sangga dengan bernamaskara sebanyak 3 kali. Namaskara dimulai. Para umat dipersilakan untuk duduk kembali. Wandami Sayadaw, please start the Q&A session. Ya, ada yang mau bertanya nggak? Selamat sore, Ante. Nah, Mas. Mau bertanya, kalau misalnya keinginan itu kita tidak tercapai, kita kan akan menderita. Jadi solusinya kan meditasi. Gimana cara kerja meditasi untuk ini, cara kerjanya, efeknya ya, untuk supaya kalau kita itu keinginan tidak tercapai itu kan akan menderita. Terima kasih. So her question is, if our wish or tanha, right? Our tanha is not fulfilled, then we will suffer dukkha, right? So, so the solution for that is we should meditate. She said. So how can meditate can work with that? How is the work of meditation can do it? Buddha also say, Uno loko atito tanada so. Uno, always not fulfill, always the unsatisfied. The sleep or the not craving. Always Buddha say like that. So at the time, we have to replace loba tanha by aloba. Ya, jadi Buddha mengatakan dalam bahasa Pali ya, Uno loko atito tanhadaso, yang artinya adalah keinginan ini tidak pernah bisa terpuaskan, tidak pernah kita bisa memuaskan keinginan kita. Jadi kita adalah budak tanha, budak keinginan gitu. Jadi kita harus keinginan ini sebenarnya adalah keserakahan, loba ya, bahasa Palinya loba, ini adalah keserakahan. Jadi kita harus mengganti loba ini menjadi aloba. Aloba adalah ketidakserakahan. So Buddha also say this tanha is a samudaya satya. Always create samsara, wrong or reverse, again and again. Ya, jadi Buddha sendiri sudah mengatakan tanha ini adalah penyebab, tanha adalah keinginan ya. Keinginan adalah penyebab samudaya, keinginannya adalah samudaya satsa. Samudaya satsa adalah kebenaran mulia tentang asal mula penderitaan. Ya. Jadi artinya tanha adalah penyebab kita selalu terlahir lagi di alam samsara ini. Why the tanha arise? Because of the depend on the avijja, wrong knowing. Avijja is moha. No, depend on the wrong knowing. Tanha arise. Ya, jadi kenapa tanha ini bisa muncul? Tanha ini adalah keinginannya. Jadi kenapa tanha bisa muncul? Itu disebabkan karena adanya ketidaktahuan atau wija. Wija ini adalah moha atau kebodohan batin. So daily life we know this a man, this a woman, this a husband, this a wife, this a car, this a my house.
and also this a human being, and also this like I want to become Dewa, Dewi. This all are wrong knowing. Ya, jadi kalau misalkan setiap hari kita melihatnya dengan memandangnya seperti ini adalah laki-laki, ini adalah perempuan, ini adalah istriku, ini suamiku, ini mobilku, ini rumahku, atau ini adalah manusia, ini adalah dewa, atau kita punya keinginan nanti ke depannya mau terlahir di alam dewa. Nah, ini adalah semua adalah ketidaktahuan, ya, pandangan salah. Yeah, many people think if I own the very luxury car, I will be happy. If I have very big house, I will be happy. Many people think, right? But actually, if you have very luxury car, you have many the responsibility. You have to maintain this car. No, you have to clean this car, and your house is very big. You are cleaning while and not finish the whole day. So very dukkha, really. Bigger and bigger house, bigger dukkha. Jadi saya mengatakan kebanyakan orang ya itu berpikir kalau saya punya mobil yang bagus saya akan bahagia. Kalau saya punya rumah yang bagus dan besar saya akan bahagia ya. Tapi sebenarnya bukan seperti itu kata Sedo. Kalau Anda punya mobil ya, Anda akan punya tugas dan tanggung jawab gitu. Anda harus merawat mobil itu supaya tidak rusak dan sebagainya. Jadi kalau atau misalkan Anda punya rumah yang besar ya, Anda punya tugas malah harus membersihkan rumah itu. Jadi itu adalah penderitaan. Semakin besar rumah Anda, semakin besar penderitaan Anda sebenarnya. Yeah. So bhikkhu like better, right? Bhikkhu had no car, no house. But every time where we want to go, so car is ready. Jadi oleh karena itu kehidupan biku itu lebih baik ya. Karena biku itu tidak punya rumah, tidak punya mobil ya. Tapi kalau biku mau kemanapun selalu ada mobil yang siap mengantar gitu. Some bhikkhu have old car nowadays. Sometimes they also worry. Maybe some car maybe hit to my car, and then they are always worried. Jadi kata saya tahu zaman sekarang ada juga biku yang punya mobil sendiri ada ya. Jadi kalau mereka punya mobil sendiri mungkin mereka akan timbul rasa khawatir. Ini ditabrak orang nggak nih mobilku gitu. Dia jadi penderitaan kan. And there is car, and then I worry for the wine. Without wine, car cannot go, and also have to arrange driver also. So many the duty for one car. Nah, juga karena disebabkan oleh punya mobil ya. Jadi dia juga harus memikirkan bahan bakarnya, harus memikirkan bahan bakarnya, harus memikirkan supirnya siapa gitu. Jadi karena jadi banyak tugas hanya karena punya satu mobil gitu. And also some people they wish to become the Dewi in this life. They think, oh, Dewi life very good like that. But really, this Dewi life also suffering a lot. Dan kata Sedo, ada juga orang yang punya keinginan untuk terlahir menjadi dewi ya di alam dewa. Mereka merasa kehidupan di alam dewa itu sangat menyenangkan gitu. Tapi sebenarnya di alam dewa pun itu banyak penderitaan. So I already say that one the Siali story. This Siali is a previous life the Dewi, no? Previous life Dewi. She has no husband. Stay alone in the mission. Jadi Sedo sebelumnya sudah pernah menceritakan ya mengenai cerita seorang Sayalei. Ya, jadi kehidupan sebelumnya dia sebelum jadi Sayalei ya, kehidupan lampaunya dia adalah seorang dewi ya. Dia dewi tapi tinggal sendirian di istananya itu, di alam dewa. So before Dewi life, she is a human being, lady. She very poor at the time. She was very poor. So at the time, she think, oh, Dewi life is better. So she always wish to become Dewi. So every day, he also offer the Bidabada Bhikkhu. Maybe some fruits, little fruits like that, mango or papaya like that. So because this Dhanakama, after pass away, she reached to the Dewi life, but no husband. Because in the Dewa life, husband is very expensive maybe. Sometimes one husband, 1,000 Dewi like that. Ini mau habis baterainya.
Jadi sebelum dia menjadi dewi ya, kehidupan lampau dia itu sebelum menjadi dewi dia adalah seorang perempuan, manusia ya, manusia perempuan, tapi dia sangat miskin gitu. Karena dia sangat miskin, dia punya pikiran kalau terlahir menjadi alam dewa itu pasti menyenangkan karena dia miskin. Jadi oleh karena itu dia sering berdana kepada biku. Pada saat Pindapata dia mendanakan buah-buahan ya. Jadi akibat dari perbuatan baiknya itu berbuah menjadikan dia terlahir menjadi seorang dewi di alam dewa. So she attachment Devi like because the Avijja. She didn't know this is Nama Rupa only. She know this is Devi like that. This called Avijja, wrongdoing. Depending on this Avijja wrongdoing, she has attachment to become the Devi like. Ya, jadi sebenarnya keinginan dia untuk menjadi seorang dewi itu disebabkan oleh awija, ketidaktahuan ya. Karena ketidaktahuannya itu, maka dia punya keinginan dan kemelekatan untuk menjadi dewi. So this attachment right again and again. This called clinging upadana, grasping. Ya, jadi kalau keinginan dan kemelekatan itu muncul terus-terusan ya, jadi semakin kuat, ini yang disebut dengan upadana atau cengkraman, pencengkraman. So depend on this avijjatana upadana. No, she offering dana to the Vedabada bhikkhu, the fruits. At the time, this called kusala sankhara, kusala chidana. Jadi bergantung dari awija tanha upadana ya, tadi ketidaktahuan, keinginan, dan cengkraman itu. Jadi Dewi ini pun melakukan perbuatan baik. Dia berdana makanan kepada biku yang sedang pindapata ya. Ini yang disebut dengan kusala sangkara, kusala cetana, niat baik gitu. So before dana, during dana, after dana, she also such kind of the mind, such kind of the dana chidana. Chidana is very good, no? But arising operation way because this formation, right? At the time, kusala karma remain. Ya, jadi karena itu adalah sebuah niat yang baik ya. Jadi niat itu kan sebuah formasi fenomena batin ya. Fenomena batin itu akan lenyap. Tapi hasil kekuatan kamanya dia, kusala kamanya dia itu akan selalu ada, selalu bertahan. So karma meaning is sometimes they write karma like that. Karma meaning is just power only, not the paramatha dhamma. Just power of the kusala mind. Jadi kama itu adalah kekuatan ya. Jadi kama itu adalah kekuatan dari pikiran yang baji. Itu karma namanya. Yeah. So karma's power produce Devi life, Padisanti, Namarupa. Ya, jadi kekuatan karma yang tadi menghasilkan kehidupan baru, patisandi ya, kesadaran kehidupan baru menjadi seorang dewi. So because this in the poor lady life, avijjatana, upadana, sankhara karma, this five causes produce a Devi life. Jadi oleh karena itu disebabkan oleh awija tanha upadana dan sangkara kama yang dilakukan pada saat dia menjadi perempuan yang miskin itu ya, manusia perempuan miskin itu. Jadi sangkara kama itu membuahkan hasil dia terlahir menjadi seorang dewi. This avijjatana, upadana is one group. Sankhara karma is one group. This five is a two group in the poor lady life. This is a cause to produce a Devi Namarupa. Devi life Namarupa. Nah, jadi awija tanha upadana ini adalah satu kelompok ya. Kemudian kelompok yang lain itu adalah sangkara dhamma. Jadi dari dua kelompok ini, dua kelompok dari yang dilakukan pada saat dia menjadi seorang perempuan ya, perempuan miskin ini, dua kelompok ini yang menyebabkan dia terlahir menjadi menyebabkan dia muncul nama rupa menjadi seorang dewi. So this avijjatana upadana is a akusala group because it's called kilesa vata. Jadi awija tanha upadana itu yang grup yang kelompok yang pertama itu disebut kilesawata karena itu adalah grup kelompoknya akusala. Yeah. So this is like the
wet WET, wet nature like that, water like that. So depend on Avijjana Upadana, he made the Sankhara, Kusala Sankhara and Karma. This Kusala Sankhara and Karma is called Karma water. Ya, jadi awija tanha upadana itu kilesawata ya. Itu disebut kilesawata. Itu bagaikan air ya, basah dia. Dia bagaikan air membasahi dan karena disebabkan oleh kilesawata itu, maka dia melakukan sanghara, kama. Ya. Ini disebut kamawata. So if there is no kilesa at the time, karma cannot produce this life. Jadi di sini artinya kalau tidak ada kilesa, maka kama tidak akan ada menghasilkan kehidupan yang baru gitu. So because this, sometimes we question idame punya nibbana sapachayo hotu. Sometimes we chant, right? So at the time, this is not kilesa water. At the time, such kind of karma cannot produce this life. Oh. Mm. Oh, jadi oleh karena itu kalau kita sudah berbuat baik, kemudian kita selalu mengucapkan idang nemi punyang nibbana sapacaya hotu, yang artinya semoga perbuatan ini mencapai nibbana, maka itu bukan kilesawata ya. Artinya tidak akan jadi perbuatan itu tidak akan membuahkan kehidupan yang baru gitu. So avijjana upadana sankhara karma. Kilesa water karma water produce Padisandi Namarupa. The Padisandi Namarupa is called Vipaka water. Ya, jadi disebabkan oleh awija tanha upadana dan sangkara kama itu, jadi dua grup ya, kilesawata dan kamawata ini menyebabkan patisandi, kesadaran kelahiran baru dan nama rupa itu semua disebut wipakawata. Wipaka ini adalah hasil yang berbuah ya. Yeah, in the daily life, this daily life, Padisandi Namarupa, and also continue Namarupa every day. No, so all are Vipaka water. No. Nah, jadi patisandi dan nama rupa itu berbuah pada saat dia menjadi dewi ya. Jadi setelah punya nama rupa menjadi dewi, maka dia nama rupanya ini akan berkelanjutan. Dia akan tetap menjadi seorang dewi. So later this Devi also born to live in the Deva world because she stay alone, no husband. Jadi setelah itu dewi ini pun menjadi bosan ya, karena dia tinggal sendirian di istana di alam dewa itu, dia sendirian jadi bosan. Yeah, no husband, no plan, no daughter, no son. So she want to come back again, the human being, human world again. So she meditate every day, Buddha Nusati. Ya, jadi karena dia bosan tuh dia tidak punya suami, tidak punya teman, nggak ada anak gitu. Jadi karena bosan akhirnya dia punya keinginan lagi untuk terlahir menjadi turun menjadi manusia ya. Jadi karena itu dia pun bermeditasi Buddha Nusati setiap hari. So her attachment changing, no? So far he want to become Devi, now he want to attachment again to become the lady again. So tanha is like that, always not satisfied, always changing like that. Jadi kemelekatannya berubah ya. Awalnya itu dia punya keinginan kan, dari manusia dia inginnya jadi dewi. Tapi setelah jadi dewi dia ingin jadi manusia lagi gitu. Jadi keinginan seperti itu kata saya selalu berubah-berubah. Now some people have their big house at the time. She want to another house. She also want to buy another house, bigger house. Jadi seperti orang yang sudah punya rumah yang besar ya, dia punya keinginan lagi, ingin punya rumah yang lebih besar lagi gitu. One car enough, not enough. Another car also need another latest model. Satu mobil nggak cukup ya, inginnya mobil-mobil terbaru gitu. I had Lexus. I need another the EV car again. Electric vehicle, EV now. EV. Ya, jadi sekarang sudah punya mobil bagus ya, tapi saya pengen punya mobil listrik lagi gitu, nambah lagi. So this day we also want to come back again, attachment changing. Ya, jadi seperti itu. Dewi ini pun berubah keinginannya, ingin turun lagi ke alam manusia. This also depend on avijja, attachment arise, because lady lies also nama rupa odiba she didn't know. She know this
educated lady. She want to become educated lady at the time, and to be propagate Buddha Sasana. She wish, I want to come back the human war or Jakarta to propagate Buddha Sasana like that. Jadi Dewi ini pun sebenarnya dia punya awija ya, karena dia inginnya menjadi seorang wanita yang terpelajar, jadi manusia wanita yang terpelajar. Itu adalah awija, karena dia tidak paham nama rupa pada saat itu. Jadi dia melekat terhadap bentuk dari seorang manusia perempuan yang terpelajar, dan tujuannya itu dia menjadi manusia adalah untuk menyebarkan ajaran Buddha. But you all are now already lady or man in the Buddha Sasana in human world, right? So you are ready to propagate Buddha Sasana now. Jadi saya mengatakan kita semua sudah menjadi manusia ya, laki-laki dan perempuan, dan sudah mengenal ajaran Buddha. Berarti kita sudah siap untuk menyebarkan ajaran Buddha juga. Yeah, many they wish to become the human being again like that. Yeah, many they were. According to Sutta, they want to come back human world again, and they want to practice meditation like that. Many they were. Ya, jadi saya mengatakan menurut kitab suci ya, Sutta, banyak para dewa sebenarnya mereka ingin turun ke alam manusia supaya mereka bisa berlatih gitu. Mereka ingin turun ke alam manusia. Yeah, you all also maybe come back from dewa world, I think. Jadi saya punya pikiran mungkin kita juga dari alam dewa sebelumnya mungkin ya. Now ready now to meditate now, right? Jadi oleh karena itu kita di sini sudah siap untuk berlatih meditasi gitu ya. But some people they forget to meditate. Tapi sebagian orang tuh mereka lupa berlatih gitu. Lupa bermeditasi. Really the original aim, original purpose to come to human being is to meditate. But some people they meet many sexual pleasure, they forget to meditate. Jadi mungkin tujuan awalnya turun ke alam manusia adalah untuk berlatih meditasi ya. Tapi setelah jadi manusia, menikmati kesenangan duniawi, dia lupa meditasi gitu, lalai. Yeah, because young time no teacher, nobody show the meditation. At the time, we are always enjoying the sexual pleasure a lot, right? Some people, some lady also drink the wine, also go to the party, dancing, like that. Ya, jadi karena di usia muda tidak ada guru yang mengajarkan kita meditasi atau bagaimana. Jadi kita hanya menikmati kesenangan duniawi. Bahkan ada perempuan yang suka minum anggur, kemudian pergi berpesta, menari, bernyanyi dan sebagainya. Yeah, some ladies say after marriage only they have removed. We are now very late. She want to become the Sally, but very late, already married, and all the children, right? Jadi ada sebagian perempuan ya, mereka hanya setelah menikah baru mereka menyesal gitu. Aduh sudah telat nih, saya tadinya mau jadi Sally, tapi karena sudah menikah, punya tanggung jawab, punya anak, sudah nggak mungkin gitu. So if you want to become Sally quickly or day before marriage. Ya, jadi oleh karena itu kalau Anda punya keinginan untuk menjadi Sally, harus cepat-cepat ditabis sebelum Anda menikah gitu ya. After marriage very difficult to ordain. Kalau setelah menikah itu sangat sulit untuk ditabis. Not only ordain, today one yogi quickly go back because husband worry. Cannot wait the question answer session. Jadi bukan hanya yang diorden aja, bahkan yang nggak diorden seperti ada satu yogi dia harus cepat-cepat pulang gitu, karena suaminya bisa marah. Kan? Yeah, one day all the fool cannot stay there. Bahkan satu hari penuh pun nggak bisa gitu ya. Yeah, so husband wife each other worry, right? Jadi antara suami dan istri itu mereka saling mengkhawatirkan satu sama lain. Yeah, Biasanya. my mother also always worried than my father. She not come to monastery too long. 7 days, 10 days is a maximum because she worried the husband. Husband is my father is she worried. My husband take another day. Ya. Jadi kata Sayadaw, mamanya Sayadaw juga selalu cemas dengan suaminya ya. Jadi suaminya, papanya berarti ya, papanya Sayadaw tuh nggak bisa lama-lama tinggal di wihara. Maksimal 7 hari, 10 hari.
Karena mamanya takut papanya itu selingkuh gitu. Ada perempuan lain gitu. Yes. So this day we also had attachment to come back. Yes, she meditate every day Buddha Nusati. After that she wish such kind of wish to become the lady again to propagate Buddha Sasana. Yeah, according to her wish, he also born in Myanmar and now become the Sally. Before marriage, she ordained. Quickly she ordained. Ya, jadi di cerita ini Dewi ini pun punya keinginan ya, keinginan terakhir menjadi di alam manusia supaya dia bisa menyebarkan ajaran Buddha. Jadi keinginannya pun terpenuhi, akhirnya dia terlahir menjadi perempuan ya di alam manusia. Dan sebelum dia menikah, dia langsung buru-buru ditapis jadi sayalei. Yeah. She also got meditator, so she now became the meditation teacher in Myanmar. Sally. Jadi meditasinya pun sangat bagus ya. Sekarang sayalei ini sudah menjadi guru meditasi. And also I asked this Sally, next life, where you go? At that time she said, to become bhikkhu again. That's my bhikkhu life. No, you finished the samsara. Jadi saya pun bertanya kepada sayalei ini, nanti kehidupan selanjutnya kamu mau kemana? Jadi sayalei pun berkata, kehidupan selanjutnya saya menjadi bhikkhu gitu. Jadi saya mengatakan dia pun masih melekat kepada kehidupan bhikkhu, berarti masih belum mau keluar dari sangsara ini. Yeah, many Sally want to become bhikkhu. I don't know why. They think bhikkhu life better. They think like that. Really, bhikkhu life also dukkha. Ya. Jadi saya mengatakan banyak ya para sayalei itu mereka ingin menjadi bhikkhu gitu, terlahir ke depannya menjadi bhikkhu ya. Tapi sebenarnya mungkin mereka merasa kehidupan bhikkhu itu bahagia. Tapi sebenarnya kehidupan jadi bhikkhu pun banyak penderitaan, banyak duka. Yeah, she want to become the bhikkhu like araship like that. No Sally like. Ya, jadi di cerita itu dia itu ingin menjadi bhikkhu dan ingin mencapai arahat setelah menjadi bhikkhu ya. Dia tidak ingin mencapai arahat itu pada saat menjadi sayalei. Yeah. So can be see in the Udayabaya Jnana time. Udayabaya Jnana, no? Udayabaya Jnana that can see the future condition, this life condition. And that I can see future life, she will be attain arashit like that. Can see Vipassana Jnana. Ya, jadi pada saat kita melatih Vipassana Jnana di tahapan Udayabaya Jnana itu, kita bisa melihat masa depan kita kira-kira kapan kita akan mencapai arahat gitu. So Vipassana Jnana only can cut off the attachment. So this life, she can cut off what of the attachment. And then I no more life. Ya, jadi hanya Vipassana Jnana ya, hanya pengetahuan Vipassana yang bisa memotong kemelekatan ya. Jadi sayalei ini dia melihat di kehidupan selanjutnya itu dia memotong kemelekatannya itu dan tidak ada lagi kehidupan selanjutnya yang terbentuk gitu. So because this, to remove the tanha, we need the Vipassana Jnana. Jadi oleh karena itu untuk menghilangkan tanha, menghilangkan keinginan ya, memotong keinginan kita butuh Vipassana Jnana, pengetahuan Vipassana. Vipassana means the inside knowledge, always contemplate anicca, dukkha, anatta, asubha. Non anicca, sukha, atta, subha. Ya, yang dimaksud dengan Vipassana Jnana ini adalah pengetahuan insight. Apa insight? Anicca, dukkha, anatta, asubha. Insight. Inside knowledge, Meditasi. Vipassana Jnana. Apa insight? Lupa saya. Hah? Apa? Inside knowledge. Meditasi pandangan terang ya, kita ngomong gitu aja ya. Meditasi pandangan terang. Jadi dengan merenungkan anicca, dukkha, anatta dan asubha ya. Anicca ini ketidakkekalan, dukkha adalah penderitaan, kemudian anatta ini adalah tanpa diri atau tanpa aku ya. Kemudian asubha ini adalah menjijikkan ya, tidak indah, tidak menarik. Jadi kita harus merenungkan empat ini, bukan sebaliknya ya. Karena kebanyakan kita merenungkannya ini adalah nicca, kita bisa merenungkan ini kekal, ini adalah bahagia gitu. Ini adalah ada jiwanya gitu, ada sesuatu jiwa yang kekal. Atau ini indah, ini menarik gitu. So these are three fold, no? Anicca, dukkha, anatta. Asubha also under the dukkha.
No? Asubha is under the dukkha. No? Really is the nature, dukkha, anatta. Nature, dukkha, anatta. So yesterday also I say, so we buy the one, the Pate, new Pate, the clock. No? At the time we don't know, we not thoroughly checking. After buying in the hole, we check. At the time we found the 3 hole, big hole in the clock, new clock. At the time we had no attachment. I don't want this Pate. No? In the same way, so we need we wish to become Devi like, lady like that. At the time we not thoroughly checking. We think, oh, this is good like that, good. But after getting, at the time we check by Vipassana Jnana, at the time we found anicca, dukkha, anatta, 3 whole. At the time we had no attachment this body, this nama rupa. Ya, jadi sebenarnya yang perlu direnungkan itu hanya 3 ya. Anicca, dukkha, anatta. Karena asubha ini termasuk ke dalam kelompok dukkha ya. Jadi kita renungkan anicca, dukkha, anatta ini. Jadi seperti kemarin saya tahu sudah memberikan contoh ya pada saat kita punya keinginan untuk memiliki sebuah kain batik gitu, kain batik yang indah, yang bagus ya. Tapi karena kita tidak mengeceknya dengan teliti, sebenarnya kain batik ini punya 3 lubang yang besar. Tapi awalnya kita nggak tahu ya. Kita punya kemelekatan, kita pengen kain ini. Tapi setelah kita cek, rupanya ada 3 lubang yang besar. Akhirnya kita nggak pengen lagi dong kain itu karena punya 3 lubang yang besar ya. Itu karena disebabkan kita tidak benar-benar mengecek. Oleh karena itu, selama kita masih punya keinginan untuk terlahir di alam dewa, alam manusia, itu disebabkan karena kita tidak mengecek gitu loh. Tidak benar-benar mengecek 3 lubang itu. 3 lubang itu adalah anicca, dukkha, anatta. Jadi kalau kita sudah paham nama rupa kita ini, itu semua adalah anicca, dukkha, anatta. Kita sudah melihat 3 lubang ini, kita nggak akan punya keinginan lagi mau nama rupa ini. So because to see the fault at the time, attachment reduce. So if you are not yet see the fault in your house, you have stay attachment your house. If you are not yet found the fault in your car, you are stay have attachment in your car like that. And also you attachment your husband, not yet see that the fault of your husband. Huh? Jadi oleh karena itu selama kita belum melihat kelemahan atau kekurangannya ya, kita akan selalu timbul kemelekatan, keinginan terhadap hal itu. Jadi selama kita belum melihat kelemahan ataupun kekurangan dari rumah kita akan selalu melekat kepada rumah kita. Kalau kita nggak melihat kekurangan dari mobil kita akan melekat juga pada mobil. Begitu juga kalau kita belum melihat kelemahan atau kekurangan dari suami, kita akan selalu melekat kepada suami kita. Itu. Yeah, some lady they already understand because every day drinking alcohol, husband, and the sleeping time, and then they're very disappointed. And the attachment cut off. Jadi kata saya ada sebagian wanita yang sudah paham ya. Jadi mungkin awalnya belum paham, tapi setelah mengetahui rupanya mereka suka minum-minuman, kemudian kalau tidur itu ngoroknya keras gitu. Jadi kalau seperti itu kemelekatannya sudah berkurang gitu dibandingkan dengan awal. Ada yang bahkan sudah tidak mau tidur bersama lagi gitu. So, but Vipassana Jnana is some people cannot get it. At the time, try the dana start. So if you do dana at the time, you can be blessed or blessed that you are loba by aloba. Ya, tapi untuk memperoleh vipassana jnana ya, pengetahuan vipassana itu tidak semua orang bisa ya. Maksudnya gak semua orang bisa langsung punya. Jadi harus dimulai dengan dana dulu. Maksudnya dana ini adalah kita melakukan pemberian. Dengan melakukan pemberian berarti kita menekan loba kita, menekan keserakahan. So this little peacefulness you can get because you are susceptible to be cut off there semua loba. Jadi dengan berdana Anda akan mendapatkan sedikit kedamaian, ketenangan ya, karena Anda sudah memotong loba yang kecil, keserakahan yang kecil itu. This we call the Pali call this khanika. This a momentary liberation. This khanika vimutti.
dalam bahasa Pali ya, ini disebut Kanika Wimuti atau terjemahannya kebebasan sementara, terbebas sementara Yeah. gitu. So this feeling also got. Sometimes you do dana and then you happy, right? This Vimutti rasa. This the taste of the revelation. Jadi ini juga bagus ya. Maksudnya kadang kalau kita berdana, kita bisa merasa happy meskipun kita melepaskan kepemilikan kita happy. Itu adalah wimuti rasa, itu adalah rasa kebebasan gitu. So this little maybe one day maybe big Vimutti. Jadi kalau Anda selalu mendapatkan wimuti yang kecil ini, wimuti kecil-kecil ini nanti suatu hari Anda akan dapat wimuti yang besar gitu, kebebasan yang besar ya. Sometimes you also meditate at that time according to your effort. You can get jhana. At that time, long time you can get the Vaikambana Vimutti. 1 hour you enter jhana. At that time, 1 hour continuously you are very happy. Jadi kalau misalkan Anda bermeditasi dan dengan usaha Anda ya, Anda bisa mencapai jana gitu ya. Nah, Anda bisa tercerat dalam jana itu sekitar mungkin 1-2 jam gitu. Jadi selama 1-2 jam itu Anda bisa mendapatkan dalam bahasa Palinya itu adalah Wikambana Wimuti. So vipassana jnana also you can possess at that time mega jnana arise. So mega jnana without remeda can cut the loba dana. And then that is called samucheda vimutti. Jadi kalau Anda bisa melatih Vipassana dan Anda punya pengetahuan Vipassana ya, pengetahuan Vipassana ini bisa memunculkan Maganyana. Ini adalah pengetahuan jalan, ini adalah pencapaian kesucian ya. Jadi dengan pencapaian kesucian itu kita bisa memotong, menghancurkan total apa tadi? What's the cut? Samucheda. Cut what? Cut off. Cut off. Remove The attachment, without right? remeda. Without remeda. All the kilesa. Oh no, yeah, okay, this loba. Now we are Oh, loba. Okay. loba. Bisa menghancurkan secara total loba, keserakahan ya. Ini yang disebut dengan samucceda wimutti. Loba is not the same. Loba in the Abhidhamma, loba cetasika. The loba cetasika, though we say another name, tanha, craving. Loba is not the same. Jadi loba dan tanha ini sama. Loba ini keserakahan ya. Tanha ini keinginan. Jadi keserakahan dan keinginan itu sebenarnya sama. Same. Yeah. In Abhidhamma, among the 52 cetasika, no tanha cetasika, only loba cetasika only. Jadi di dalam Abhidhamma ya, ada 52 cetasika, tidak ada tanha cetasika, hanya ada cetasika loba. This loba also sometimes say tanha, sometimes say raga, sometimes say prema, like that. Many names. Loba ini kadang bisa disebut sebagai tanha, kadang bisa disebut sebagai raga, pema gitu. Jadi banyak nama ya. Yeah. So, okay. Ya, sampai sini paham ya bagaimana untuk menghilangkan keinginan. Settle, there are 15 minutes left and one question from the Zoom. So we give the chance for the people who attend here or the one who asked from the Zoom, Sele Kema. Answer first. Zoom answer. Okay, so the question is, Wandami Settle, how can I improve my saddha, respect and metta again to some Sangha members whom I actually dislike? Sometimes there are some bhikkhus who are high ego, even taking food during Pindapata time. But those bhikkhu, however, want devotees to show respect them always. They are full of defilements. My anger and hatred has piled up towards years accumulations. Please help me to have some Dhamma understanding to overcome my own thick defilements, mine too. Thank you. Sadhu, sadhu, sadhu. Yeah, pay attention with a positive view only. So do not see such kind of object. See the good object. Yeah. So to arrive at saddha is there are like the Buddha Nusati meditation time. So Buddha is a very good object. Try more Buddha Nusati meditation to increase saddha. Do not see other things. Jadi pertanyaan dari saya tadi ya, bagaimana kita bisa meningkatkan keyakinan
kepada biku yang tidak punya apa tadi ya? Biku yang ya pokoknya dia nggak suka biku inilah. Gimana caranya kita bisa meningkatkan sada kita? Mungkin karena biku ini egonya tinggi atau sesuatu ya. Jadi kata saya tahu kalau seperti itu kita jangan fokus pada hal yang tidak kita sukai, makanya. Jadi kita harus lebih banyak melihat objek-objek yang baik aja. Objek yang bisa meningkatkan sada itu salah satunya adalah Buddha Nusati ya. Jadi kita harus selalu merenungkan Buddha Nusati. Jadi dengan demikian sada kita akan meningkat. Okay. Oke. Ada pertanyaan lain nggak? Wandami, saya ada Wandami Bante. So I want to ask in meditation, how do we balance between Wirya and Sati? Ya, Viriya and Samadhi. Samadhi ya, sorry. Wirya and Samadhi. Yeah. Because for example in metta meditation, I find difficulty to make the smiling person object for a long time. So I feel like I put a lot of effort. Yeah. Yes, So- easy image take, no difficult image should not take, no, because this. So we advise for beginner, your friend, like close friend, easily can get the smiling face, right? So difficult image should not take, no? And that not so much we. Ya, terjawab nggak? Terjawab kan? Paham kan? Jadi itu tadi pertanyaannya bagaimana menyeimbangkan usaha dengan konsentrasi dalam meta ya. Oke, karena dia itu susah mempertahankan objek, metanya suka hilang gitu kan. Jadi kata saya tahu untuk pemula ya kalau kita mau kirim meta itu carilah objek yang paling gampang kita kirim metanya. Jangan yang susah, kalau susah skip dulu, ganti ke yang lain gitu. Yang penting kita bisa, jadi oleh karena itu Easy Karena- way start. Hah. Easy object. ya cari objek yang paling gampang dulu, yang paling mudah dulu gitu ya. Jadi oleh karena itu saya selalu menyarankan kita menggunakan objek teman dekat kita atau orang yang kita hormati gitu ya. Yeah, when it's smiling face, very easy. Ya, di sini banyak wajah-wajah tersenyum ya, bisa Anda kirim juga boleh. Oke. Sorry, follow up question, saya tahu Bante. What is the indicator of balance Wirya and Samadhi? We and somebody, we need the mindfulness. Sadi is always we need to balance. Sometimes we don't know our effort is too much. At the time we need as mindfulness. Sometimes some yogi very want to be quickly want to be successful, and then they try a lot of effort. But what are my coming? More effort, and more restlessness. At that I had that also come. Yeah, at that mindfulness we need how to balance. No, at that I reduce your effort, relax again. Ya, jadi saya tahu mengatakan tadi ya. Tadi pertanyaannya, bagaimana kita tahu kalau usaha dan konsentrasi itu seimbang gitu ya. Jadi saya tahu mengatakan untuk menyeimbangkan usaha dan konsentrasi kita butuh sati. Ya, kita butuh perhatian penuh. Sati ini bisa perhatian penuh juga ya. Jadi kadang ada orang yang tidak tahu kalau dia usahanya sudah berlebihan gitu. Jadi biasa itu disebabkan oleh orang ini pengen cepat-cepat punya konsentrasi bagus. Begitu mulai dia langsung berusaha gitu. Salah satu usahanya sudah berlebihan, konsentrasinya masih di bawah kan. Tapi karena dia pengen cepat-cepat sukses, pengen cepat-cepat konsentrasi, dia berlebihan mengerahkan usahanya ya, lihat objek. Tapi bahkan karena usahanya berlebihan, jadi pikirannya mengembara. Pikiran mengembara, dia makin tambah usahanya, makin mengembara gitu kan. Karena usaha makin nggak balance. Dan akhirnya lama-lama sakit kepala gitu. Jadi kita butuh sati untuk bisa tahu kalau usaha kita ini sudah berlebihan, kita harus kurangi gitu. Namo Dana, saya Daw and Bante.
buru-buru is a quickly, too quickly, rush. So we should not rush in meditate, Yeah, slowly, like that, yeah. harus relax. Yang penting tuh relax. Yeah. Yeah, we need a happiness, happily meditate. Iya, butuh kebahagiaan, harus happy pada saat meditasi. Because meditation is the most difficult business. Iya. Jadi kata Sedo, meditasi ini adalah kerjaan yang paling berat nih, bisnis yang paling berat nih. Yeah, this business is the most difficult work. Yeah. Ya, ini adalah meditasi yang paling berat katanya ya. Ya, ada yang mau bertanya lagi nggak? Pertanyaan terakhir nih. Siapa yang mau tanya? Pandami, saya Dao Bante. Pertanyaannya itu, kan kalau kesadaran kematian itu akan menentukan, detik-detik menjelang kematian itu akan menentukan kemana akan kita akan terlahir. Tapi kalau misalnya di detik-detik menjelang kematian itu kita dipenuhi dengan rasa sakit dan singkat waktunya, for example kayak kecelakaan, ketabrak apa gitu kan. Gimana kita mengkondisikan kalau batin kita itu agar tetap kusala supaya bagus gitu. Okay. So Sedo, she said, near that moment is very crucial for our next life, right? So if, for example, if we are experiencing many pain near that time, like accident, so our body pain a lot. How can we maintain our mind to be kusala? Yeah. So because now we preparing before near that time. Now we are preparing now. Because near that time we cannot do sometimes unconscious. Right? So no mindfulness at the time. And then very dangerous. So at the time we are not preparing for the death now. So at the time we call every day we meditate called Ajina Karma. Habitual karma. This karma is very good for everybody. So they will be help you at that time. Ya, jadi kata Sedo sebenarnya kita sekarang ini sedang mempersiapkan. Sekarang ini kita sudah mulai mempersiapkan ya, sedang mempersiapkan untuk momen-momen menjelang kematian kita. Jadi kalau kita menjelang kematian, kita sudah nggak punya waktu untuk persiapan lagi, gitu loh. Karena kadang kita itu bisa pingsan, koma, pingsan, pada saat itu udah nggak ada kesadaran. Itu kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi ada kama yang paling menolong pada saat itu adalah namanya acina kama. Acina kama ini adalah kama kebiasaan. Jadi kalau kebiasaan kita bermeditasi, berbuat baik gitu, nah itu akan menolong kita. Kebiasaan kita apa? Walaupun keadaan terakhir itu penuh rasa sakit, gitu, Bante. Kan kita sering terbawa, aduh sakit. Even though the pain a lot, the very painful in the near death time, but we have this acina kama, is that can help us? Yeah, can help. At the time maybe doctor also they inject the formate or something like painkiller. At the time this Achinaka karma is very beneficial at the time. They will be produce. Ya, mungkin bisa menolong kalau ada yang suntikin apa anti nyeri ya, anti sakit gitu. Ya, morfin ya. Ada yang suntikin morfin, pada satu kan nggak terasa sakit, acina kama akan ambil alih gitu. Yeah, more. Yeah, some the Western doctor they use the injection. Painkiller, one painkiller for the patient. Maybe her question is if we die on the road, no doctor to inject. And then suddenly die. Suddenly on the road like that, on the road, accident and then. At the time, sometimes the object is important. Sometimes some people they are using the handful, they cross the road, and the motor car hit. At the time he's talking with a blind flame maybe, at the problem. At the akusala object at the time maybe. At the time I don't know this habitual karma produce or not. Jadi kalau yang nggak dapat suntikan itu ya, itu objek terakhirnya itu cukup penting katanya. Kalau misalkan dia sedang telepon dengan pacarnya gitu kan, nyeberang jalan tiba-tiba ditabrak mati, objek terakhirnya adalah aku salah pacarnya ya. Kalau itu acina kama nggak nolong katanya. So at the time many people become pita
ghosts like that. Jadi oleh karena itu Betul. kebanyakan manusia itu menjadi hantu, peta ya. Yeah. Yeah. So this accident that time. So, yeah. Some people are around the road. They have become the ghosts like that. Ya. Hmm. Oleh karena itu banyak yang menjadi hantu di jalanan gitu ya. So one the last month I think one group very the millionaire, very rich people group. They want to go to see the Titanic at the time. Suddenly their ship are broken. I think maybe near the Titanic many ghosts maybe. They need a follower, another follower. Iya. Because they are very safe. Without safe, they don't go like that. They are very rich people, right? They are preparing a lot, but suddenly broken like that. Jody translate Jody. Saya nggak bisa translate nih, ketawa terus nih. Because this Titanic ship, many people dying together, right? So that they are enjoying a lot. They attachment a lot. This Titanic ship. Hmm. Maybe many become ghosts. Maybe. Oke, udah bisa. Oke. Oke, jadi saya mengatakan ya sekitar bulan lalu ya, bulan lalu ya tadi bilang. Ada mereka yang mau melihat kapal Titanic itu kan konglomerat yang sangat kaya kan. Katanya kapalnya itu sebenarnya aman, pasti persiapan mereka matang gitu kan. Tapi kenapa mereka tiba-tiba mati di dalam itu? Kata saya itu kemungkinan di dekat kapal Titanic itu banyak hantu dia bilang. Dan itu adalah korban-korban Titanic zaman dulu mungkin ya. Jadi banyak hantu, mereka butuh pengikut. Jadi akhirnya mereka juga diangkut gitu, diangkut sama mereka. Aduh. Ya, itulah ya, kita paham ya. Jadi conclusionnya pasrah sama nunggu Achinakama tadi ya. Yeah, so in the conclusion is we only can wait for Achinakama and cannot do anything. Yes. Achinakama. This case is maybe the what called the asana near death karma also sometimes produce. There are two karma. One is Ajina karma, habitual karma. Another is asana karma. Asana karma is a new karma near death time. So at that time, this asana karma also can produce. Jadi menjelang kematian itu ada dua karma yang cukup penting katanya. Yang pertama itu Achinakama tadi ya, karma kebiasaan. Kemudian asana karma ini adalah karma yang dilakukan menjelang kematian gitu. Itu juga penting. Jadi sebelum menjelang kematian apa yang dilakukan? Itu juga bisa berbuah juga. So near that time, talking with the influence, this asana near death asula akusala karma. Jadi kalau menjelang kematian itu sedang telepon dengan pacar, nah itu adalah asana karma ya. Karma yang baru gitu. Okay, now time finished. Oke ya.